Banyak orang percaya satu hal, kalau aku cukup berpikir positif, hidupku pasti berubah. Maka mereka mengulang afirmasi, menonton video motivasi, memaksakan diri untuk optimis. Tapi diam-diam mereka bertanya, kenapa hidupku tidak berubah? Jawaban yang jarang dibahas adalah ini. Pikiran sadar memang berniat baik, tapi dia bukan pengendali utama hidupmu. Pengendali utama hidupmu adalah pikiran bawah sadar. Dan selama kamu hanya bekerja di level sadar, kamu seperti mencoba mengubah arah kapal besar hanya dengan memutar setir kecil di dek atas. Mari kita pahami struktur pikiran manusia secara sederhana. Pikiran sadar atau conscious mind fungsinya berpikir logis, menganalisis, membuat rencana, menentukan niat. Tapi kapasitasnya sangat terbatas. Ia cepat lelah, ia mudah terdistraksi, ia mudah kalah oleh emosi. Pikiran sadar seperti manajer, tapi bukan pemilik perusahaan. Pikiran bawah sadar, subconscious mind, fungsinya menyimpan semua pengalaman hidup, mengatur kebiasaan, menyimpan kepercayaan terdalam, mengontrol respon otomatis. Ia tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, tidak berpikir, tapi memerintah. Pikiran bawah sadar bukan bertanya apakah ini benar, tapi berkata ini yang kita jalankan. Dan inilah kuncinya. Hidupmu hari ini adalah hasil keputusan pikiran bawah sadar masa lalu. Sekarang kita masuk ke akar masalah. Yang pertama, pikiran sadar bekerja lewat logika, sementara hidup digerakkan oleh emosi. Kau bisa berpikir, aku ingin kaya. Tapi jika pikiran bawah sadar menyimpan emosi, takut kehilangan, takut tanggung jawab, takut dianggap sombong, takut gagal lagi, maka tubuhmu akan menunda, menolak peluang, merasa tidak nyaman saat uang datang. Emosi selalu menang atas logika. Yang kedua, pikiran sadar hidup di sekarang. Pikiran bawah sadar hidup di pengalaman lama. Setiap pengalaman masa lalu yang intens, emosional, berulang, akan membentuk program bawah sadar. Jika dulu kamu belajar bahwa berjuang itu berat, hidup itu sulit, uang datang dengan pengorbanan, bahagia harus menunggu, maka walaupun kamu berkata, aku memilih hidup mudah, pikiran bawah sadar menjawab, tidak aman. Dan program lama tetap berjalan. Yang ketiga, pikiran sadar cepat menyerah. Pikiran bawah sadar konsisten. Motivasi datang dari pikiran sadar, tapi kebiasaan datang dari pikiran bawah sadar. Makanya, semangat pagi, runtuh sore. Yakin hari ini, ragu besok. Mulai banyak hal, menyelesaikan sedikit. Pikiran sadar butuh dorongan terus-menerus. Pikiran bawah sadar tidak. Sekarang, bagian terpenting. 1. Pikiran bawah sadar bekerja lewat identitas. Pikiran bawah sadar selalu bertanya, siapa aku? Jika identitas bawah sadarmu adalah aku orang yang selalu kekurangan, aku orang yang harus berjuang, aku tidak cukup beruntung, maka realitas akan selalu membuktikan itu benar. Pikiran bawah sadar tidak menciptakan apa yang kamu inginkan. Dia menciptakan apa yang sesuai dengan identitasmu. Yang kedua, pikiran bawah sadar menerima pengulangan sebagai kebenaran. Apapun yang diulang, dirasakan, dipercaya cukup lama, akan menjadi realitas internal. Itulah sebabnya trauma sulit hilang. Pola hidup berulang. Nasib terasa takdir. Bukan karena semesta kejam, tapi karena program belum diganti. Yang ketiga, pikiran bawah sadar adalah pemancar getaran ke semesta. Semesta tidak membaca kata-katamu, dia membaca getaran emosimu, energi keyakinanmu, frekuensi identitasmu. Kamu bisa bilang, aku ingin kelimpahan. Tapi jika pikiran bawah sadar memancarkan ketakutan, maka yang datang adalah situasi untuk memperkuat ketakutan itu. Ini paradoksnya. Semakin kamu memaksa positif, melawan emosi negatif,
menekan rasa takut, semakin bawah sadar berkata, ada bahaya di sini. Karena perlawanan sama dengan konflik internal. Konflik sama dengan stres. Stres sama dengan sinyal tidak aman. Dan pikiran bawah sadar selalu memilih keselamatan, bukan kesuksesan. Prinsip yang pertama, turunkan kesadaran, bukan naikkan. Akses pikiran bawah sadar terjadi saat tenang, rileks, tidak mengontrol. Itulah kenapa meditasi, journaling, menulis sebelum tidur, visualisasi dengan perasaan lebih efektif daripada afirmasi keras. Prinsip yang kedua, gunakan bahasa perasaan. Pikiran bawah sadar tidak mengerti harus, ia mengerti rasa. Bukan aku harus sukses, tapi aku merasa aman saat hidup mengalir. Prinsip yang ketiga, ganti identitas pelan-pelan. Bukan mengubah dunia, tapi mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Saat identitas berubah, realitas mengikuti tanpa dipaksa. Jadi sekarang kamu tahu, pikiran sadar bukan musuhmu, tapi dia bukan pemimpin utama. Ketika kamu berhenti memaksa, berhenti melawan diri sendiri, dan mulai berdamai dengan pikiran bawah sadar, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan. Manifestasi tidak lagi terasa jauh. Dan perubahan terjadi bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu selaras.